Selamat malam, salam olahraga, Bung Aceh Laksana. Dan Bung Chris Irawan. Kembali lagi di Ujung Tomba. Harus semangat gitu. Ini kita udah baju Brazil. yes. Dan saya masih merahasiakan Oh ya. ya, gimmick Gimmick biasa, terus. gimmick terus. Ya, kita langsung buka HP, buka aplikasi Votemob ya. Ya. Biar nggak kayak pundit-pundit yang bilang ini nggak ada pemain terkenal nih. Waduh. Pas dibuka, Alaba, Sabitzer. Kan kayak bilang gak ada Alaba. Aku bilang nggak ada. Nggak tahu, aku kan nggak nonton. Tapi untungnya partner kita nonton dan dia lihat pemain ini nih. Karena ada yang nggak nonton, tapi bilang pemainnya nggak terkenal. Siapakah? Sebut nama dong. Nggak usah. Belum sampai situ kita level ya. Oke, belum sampai situ levelnya. Atau Oke. itu nama belakangnya sama mamaku. Bukan yang Oh itu. bukan. Oh, Rekannya. Oh, rekannya. Rekannya beliau. Ya, jadi kembali lagi kalau emang nggak tahu tuh bilang aja nggak tahu kayak aku. Iya, betul. Mending Nggak apa-apa juga dong. mending kaget aja. Oh, ada dia ya. Ketimbang udah bilang udah kita terlalu jauh lah. Penting banget bahas dia. Iya, benar. Lu gatel. Lebih penting kita bahas Ronaldo nih. Aja. Terakhir kali kita podcast ini kan kita bahas Ronaldo ya. Ya, BTW ini masih sama sih jaketnya, tapi betul. ini udah lain hari ya. Udah lain hari ya, karena bajuku udah Brazil kok. Iya. Bukan Swiss kemarin. Kita Waktu itu kita yakin bahwa dia akan membungkam. karena seperti Iya. biasa ketika orang meragukannya, Ronaldo akan membuktikan. Situlah dia akan datang. Dan ternyata Tidak terbukti. jadi frase Haaland 2 gol, Mbappe 2 gol, Messi 3 gol dan Ronaldo 41 tahun. 41 tahun. Kalau ada tadi yang lebih lucu. Ada. Sekarang kan udah apa baru lagi Messi udah berapa gol? 4 gol. Mbappe 3 Messi gol. 5 gol. Oh, Messi 5 gol, Mbappe 3 gol. Oh, Mbappe 4. 4 gol, sorry, Haaland 4 gol juga. 4 gol. Ronaldo 1000 pohon mangrove. Tunggu ini konteksnya Yang waktu dia Karena- datang tanam pohon nih. ketemu Pak SBY ya. Pak SBY. Pak Itu kan SBY. pencapaian terbesar dia, nanam pohon di Indonesia. Orang Bali mencintai Ronaldo. Lebih penting paru-paru Betul. dunia itu, Itu Pak. orang nggak bisa lihat. Apa Itu yang kalian Piala Dunia itu fana. Ya, Ronaldo memastikan Nafas kita semua menghirup udara yang segar. nafas kehidupan, Mas. Betul. Dia itu udah beyond banget itu. Tuh udah Iya. beda level. Kita berpikir tentang Piala Dunia hari ini dan besok, dia berpikir tentang 1000 tahun ke depan. Kalian pikir salib di dada Portugal tuh cuman simbol aja? Enggak. Itu misi tuh, misionaris misi. itu. Mereka untuk membawa kehidupan. Misi Piala ekologis. Dunia itu fana bagi mereka. Fana. Misi ekologis yang paling Makanya nggak penting. masing-masing temen kan. Tapi emang parah. Kalau kita mau bahas match itu aku Kita itu- jangan bahas Ronaldo dulu. Menurutmu gimana Match. match itu? Secara Eh, umum. Ya secara umum Fernandes tidak being Fernandes. Dengan Oke. gelarnya dia 21 assist semusim di Liga Inggris. Dia Oke. tidak menunjukkan kemampuan dia yang itu. Tidak yang menunjukkan atau tidak mau menunjukkan. Ya itu debatable ya. Tapi ya kan kita nggak tahu aslinya di hatinya kayak gimana. Tapi kalau menurutku dia tidak menunjukkan itu gitu loh. Sudah seharusnya dia menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang mampu memberikan assist. Dan dia nggak bisa itu gitu loh. Bahkan gini, kalau boleh bergeser lagi, dia punya gelandang terbaik di dunia loh. Tapi anehnya, ya mungkin sebenarnya nggak perlu kaget karena pelatihnya Martinez. Banyak yang bilang era emasnya Belgia aja, waktu masih prime-nya Hazard, prime KDB, prime Lukaku, prime Lukaku pernah prime ya? pernah. Zaman MU itu ya? Bukan sebelum itu dong. Jangan. Kalau MU Lukaku kurang. MU Lukaku sebelum itu Inter ya? Pokoknya prime Lukaku lah. lupa aku. Terus pindah dia, bingung. Iya, Ya, terus. Jadi timelinenya agak susah. Pokoknya prime Lukaku, tapi tetap nggak bisa memenangkan apapun gitu loh. Tidak Karena gaya bermain Martinez yang tidak jelek. mengerikan lah ya. Tidak mengerikan, dan itu terbukti dengan dia megang Portugal, bro. Era ini adalah era emas Portugal gitu loh. Walaupun Ronaldonya tidak muda lagi ya, Ya. tapi dari belakang ke tengah tuh mewah dia. Cuman ya memang, ya aku juga nggak berharap bahwa Ronaldo dijadikan goal getter gitu loh. Kasih orang lain strikernya. Ujung tombak ya. Ya, goal getter tuh goal ujung getter tombak. tuh ujung tombak. Aku sempat berpikir itu mau keluarin. Thank you udah keluarin. Thank you. Jadi Ronaldo tuh nggak selalu tentang goal getter, nggak apa-apa. Tapi aku berharap memang Portugal mestinya menang karena dia punya skuad yang mewah. Tapi dia Ya. tidak menunjukkan itu. Bahkan malah terasa bahwa mereka tidak ingin bahwa memenangkan pertandingan hanya karena mereka tidak ingin
apa kayak gini loh. Kayak ini ya kalau boleh seuzon aja atau berprasangka buruk. Kayak selama Ronaldo masih main, mereka nggak akan mau passing Ronaldo supaya Ronaldo diganti, baru mereka main yang benar. Oh, oke. Mensabotase aja permainannya. Iya ya mensabotase aja. Karena begini, itu aku bilang kalau kita nonton Argentina yang berbanding dengan beberapa jam sebelumnya menang 3-0, Messi hat-trick, kelihatan kok bahkan di match nanti kita akan bahas match itu seluruh pemain Argentina bermain untuk Lionel Messi. Ya. Sebaliknya pemain-pemain Portugal, bahkan ini komentator di match itu pun ngomong bahwa pemain-pemain Portugal ini bermain untuk dirinya sendiri gitu. Mereka mencoba untuk menunjukkan dirinya gitu loh. Oke lah mereka boleh bilang gini, tapi kan Ronaldo punya dua peluang, tapi that's not clear peluang. Beda, bandingin deh peluang yang Messi dapat dengan yang Ronaldo dapat. Bukan peluang clear gitu loh. Bukan peluang yang 100%. Ya bahkan menurutku sebenarnya begitu peluang kedua yang dia dapat, harusnya ya dia dummy aja. Biarin orang di belakangnya yang syuting gitu. Yang dikomentar sama Henry kan. Ya kenapa gak kayak dummy aja gitu. Ya tapi menurutku itu debatable aja. Kenapa? Karena Ronaldo masih percaya. Lihat gak cuplikan yang dia disorot mukanya. Dia ngeliat ke langit terus dia kayak dia tepuk tangan. Terus kayak dia coba ngeyakinin dirinya. Di dalam jiwanya dia yakin masih mampu. Tapi ya mungkin dia lupa bahwa dia tetap bapak-bapak umur 41 tahun aja gitu loh. Makanya aku pun atas dasar itu aku gak berharap dia main 90 menit. Dan gak bisa juga, kita gak bisa berharap hanya padanya untuk memenangkan pertandingan bagi Portugal. Tapi semua orang harus punya keinginan untuk menang. Termasuk Martinez. Martinez tuh gaya bermainnya busuk kali, sorry ya. Dan itu yang dia mainkan waktu di Belgia dulu gitu loh. Kalau menurutku pelatihnya bukan Martinez, hasilnya akan lain. Kalau aku mending kemarin pelatih sebelumnya aja mending Fernando Santos. Iya. Atau Carlos Queiroz aja dulu kan, pernah Carlos Queiroz. Apalagi Carlos Queiroz itu bertahan kok dengan cara menyerang. Lebih atraktif mainnya. Walaupun di Maret juga kacau, tapi menurutku mending sekarang sih kayak nyerang aja. Habisin aja. Ketimbang nanggung-nanggung loh. Dengan kayak punya tengah ke depan yang mewah itu ya buat apa kayak bertahan kan gitu. Ya kalau kita mau bicara mainnya Portugal, saya harus bilang main formasi itu benar-benar yang 5-0-5 loh. Kayak bayangin 5-0-5 nih maksudnya gak ada main tengah. Gak ada main tengah. Itu sering banget pergerakan tuh kan mereka mainnya di ini aku juga Kongo ya. Kongo ini bukan main ngenduk lah, enggak. Kongo tuh bermain dengan hatinya juga. Iya, benar-benar yang ya fight juga mainnya. Golnya mereka itu kan kelihatan kalau mereka berjuang banget. Itu mereka nahan di tengah loh. Ya. Bukan nunggu bukan parkir bus. Ya nunggu. Berarti emang bukan lawan sembarangan juga sebenarnya. Tapi yang aku heran juga adalah lawannya main di tengah nih. Di tengah lapangan nih, literally lawan tengah. Kok bisa kayak biarin lapangan tengahmu kosong loh. VT-nya merapat sama barisan backnya di mungkin kalau aku pertama ngeliat, aku nggak nonton match kan live, tapi aku lihat cuplikan fotonya loh. Back sama gelandangnya di satu barisannya ini di sepertiganya Portugal, tengahnya kosong. Terus sisa pemainnya ya udah berjejer sama backnya Kongo. Aku pikir bercanda doang, mungkin aku nonton akhir gara-gara foto itu aku nonton matchnya. Kayak nonton siaran ulang. Iya, siaran ulang. Bahkan aku kalau kayak mungkin lihat aku ngetit loh hal-hal yang aneh-aneh tentang match itu. Oke. Aku nanti cari di Babero Kobai Ronaldo what's wrong itu keywordnya. Kayak kan ketemu dong. Nah, Martin harus fair dong kalau kita mau menilai. Iya. Objektif. Bagaimana kayak begini? VT-nya megang bola di tengah. Bukan di tengah lagi, di area bertahannya mereka loh. Betul. Sejajar sama ini. Di tengah kosong. Kayak punya Neves sejajar sama VT-nya loh di belakang. Kayak punya dua wingback, fullback yang kencang kuat mati nih. Cancelo sama Mendes. Mereka udah di flank nih. Buang aja bolanya. Harus lihat ada nggak ganjil lagi. Pertanyaanku, di mana Bernardo Silva? Iya, dia sayap kanan aneh banget. Kalau emang itu kan bukan posisi naturalnya dia kan? Di belakang striker lagi biasanya. Kan di City-nya aku bingung loh. Aku kemarin sering ketemu City loh, tapi Pep ini kan suka eksperimen ya. Ya menurutku sih bukan wing ya. Menurutku lebih attacking lah. Tipe-tipe Juan Mata lah. Dari ya. kayak winger tapi nggak winger banget juga. Nggak murni winger. Ya.
Bernardo Silva ini di tengah lapangan dia di sepertiganya middle third ya. Nongkrong bareng Cancelo di kanan nih di flank nih. Flank masih agak Malah dia berharap bola lari tapi habis itu pas dikasih nggak dapat bolanya. Lihat nggak ada satu momen. Nggak dapat kan sama dia bolanya, dikasih bola jauh. ya maksudnya gimana Ki mau posisi bukan ini loh. Kalau Ki mau nerima bola gitu kan, Ki harus bola lari nih. Iya ya. Nggak bisa Ki Dan Ki harus kencang. nempel sama back lawan kan mungkin Ki adu lari tuh. Betul. Udah kadung dikunci pergerakan lo sebenarnya. Dan yang kedua dia udah nggak muda lagi Nah. gitu loh. Dia nggak bisa adu lari dengan back sayap masih muda-muda sekarang. Makanya itu yang jadi pertanyaan. Kalau Ki bilang sabotase, aku juga harus bilang ini Ki mau sabotase pun ini terlalu jelas sabotasemu. Entah emang mainmu jelek atau emang Ki mau sabotase nih. Tapi aku lihat sih emang sekelas gelandangnya emang jeleknya main. Baik kan banyak yang ngebela gelandang ya. Iya. Gelandangnya ini nggak mungkin dong Portugal jelek karena gelandang terbaik dunia. Bukti main kayak begitu. Ya kayak harus nonton matchnya gitu loh. Orang bilang kan nyalahin Ronaldo. Menurutku aneh loh. Kayak nyalahin bapak-bapak umur 41 tahun. Maksudnya kalau dia mainnya jelek ya karena dia udah tua aja. Dan gak mesti dia main inti. Gak ada yang pernah minta dia main inti. Gak apa-apa cadangan gitu loh kalau aku ya. Tapi ya kenapa yang tengahnya ini gak bagus gitu loh. Maksudnya gini. Kalau kayak udah ngasih dia 10 peluang tapi 10-nya gak gol baru kayak komen. Ini bola yang gak pernah nyampe ke dia gimana? Aku nonton satu babak dong ya. Karena susah nyari waktu untuk nonton full ya. Tapi ya aku harus bilang di situ di babak pertama ya khususnya ya. Portugal minim kreasi peluang. Bahkan kadang ada momen-momen mau lari itu tapi dibalikin lagi gitu loh di posisi ya, balik. Dan aku harus akui Ronaldo mungkin yang punya lebih banyak membuat peluang menurutku. Karena ada beberapa kali dari tengah lapangan Nuno Mendes dapat bola Dia narik ya. back. Dia maju narik back. Ya, supaya temannya punya Ya, celah. Itu Ronaldo. Orang kritik dia. Iya, iya. Justru dia aku saking banyaknya loh. Tapi kurang lebih aku cuma bilang Berapa gitu. kali kayak ngetik sama video tentang itu. Banyak Yang sekali. dia narik-narik orang tuh. Banyak yang pergerakan yang harusnya momentumnya harusnya crossing sama Cancelo. Iya. Ronaldo udah bangun sama dia ikut build up loh dari belakang. Harusnya momentumnya udah langsung crossing, lagi di keeping. Hilang momentum bola, crossing bola tajam tuh loh. Yang sambar ya. Sambar tuh loh. Itu kan peluang golnya tinggi banget loh untuk Ronaldo loh. Kita harus ingat Ronaldo tuh top score header loh. Iya. Gol kepala terbanyak Ronaldo. Sepanjang masa. Masa enggak crossing babak pertama. Justru Kongo babak pertama crossing pertama mereka jadi gol. Emang busuk. Sebuah kontras yang jauh banget loh. Iya. Ya aku mau bilang Itu sama aja kayak di depan punya Kohler loh tapi nggak kayak angkat Iya. bolanya. Punya Peter Crouch tapi nggak kayak angkat. malah kayak aja main Punya passing. ini. Ya, malah kayak aja main passing. Dan ya aku harus bilang Ya itu dia. Ronaldo kita mungkin ada menurun perasaan tapi aneh dia kan? tidak secara intelijen enggak. Iya. Dan itu kelihatan banget kayak mau emang ada rencana mau sabotase Ronaldo menurutku gagal. Iya. Kalau kayak nonton Ronaldo situ yang menurutku ada kontribusi. Dia berusaha Secara- itu. Dia berusaha off the ball keras. ya, off the ball ya. Mungkin secara menurutku ini yang Ronaldo semakin dewasa ya. Dia makin dikit dia megang sadar bola. lah istilahnya. Dia makin dikit megang bola loh. Dia makin dikit megang bola, makin simpel aja main dia sebenarnya. Iya. Dia udah adaptasi di benar-benar pure number 9 menurutku. Menurutku number 9 itu emang nggak perlu dribbling, emang simpel aja, off the ball aja udah. Cari posisi untuk ngegol aja. Karena kalau kita nonton matchnya Belanda lawan Swedia itu, beruntung Jepang juga tuh. Ada strikernya Belanda, Brobbey itu. Itu udah nomor 9 sebenarnya kalau menurutku. Dia bisa tahan bola, jadi pemantul. Itu sebenarnya simpel aja. Makanya itu salah satu aku harapin di Mbappe. Dan kalau perhatiin kedua striker Belanda dua-duanya begitu. Si Brobbey itu sama Weghorst. Tipe Ya. striker tembok aja. Akhirnya kan baru main tuh, kayak dicarangin tuh yang Somerville ya. Iya, Summerfield. Yang malannya di Kan main dia gitu ngumpan ke Van Dijk waktu Iya. di match sebelumnya. Ya dalam artian kalau orang mengkritik Ronaldo ya emang bias aja dah. Ya bias, Emang kebencian kayak aja. Benci aja dah. Kayak misalnya Babe ngomongin Mbappe kan emang pure kebencian. Aku bahas framing terus. Fakta. Kalau benci kan kayak gak ada faktanya. Ya, Sesuai feelingmu aja. selesai. Bener nggak? Tapi bener gak? Kita mau ke Mbappe dulu aku, nih. aku kan stop bahas Mbappe kalau yang aku pengen dia sebagai striker
Karena dia udah spesifik loh, Di Maria tuh sebagai striker loh. Iya Nomor betul. Tapi kan kemarin buktinya dia bisa nyetak gol pakai kaki kiri. Masih jauh Prancis, tunggu. Jangan baru mulai udah 1 jam pertama Mbappe lagi nih males ya gue nih. Tapi itu aku harus bilang, menurutku Ronaldo dia udah jarang marah-marah loh. Iya, dan ya wajar Bener karena nggak? dia udah nggak bisa marah karena dia udah memang sudah tidak seperti sejago dulu gitu loh. Dalam artian Ronaldo udah adaptasi posisi dan adaptasi umur. Egonya udah diturunin Ya, sama udah dia terus karena dia menurutku. udah tahu dia seperti Ya, apa gitu. menurutku harusnya teman-teman harus apresiasi itu. Apresiasi itu gitu loh. Ini Kasih aja bolanya. Kalau emang itu udah aku bilang tadi, kalau dari 9 kali passing 9-9-nya dia nggak bisa konversi jadi gol, Iya. clear chance ya, peluang sempurna gitu. Tapi 9-9-nya nggak bisa, kan Martinez juga bisa lihat di luar. Oh ya nggak bisa Iya, deh, dia kayak bisa. Ronaldo nggak bisa. Atau gini ganti. deh, nggak usah ada peluang deh. Kasih dia bola lari, masih bisa kejar nggak? Iya. Kalau dia nggak bisa ngejar kayak Neymar, ya dia tarik udah. Iya tarik Dan aja. dia kan sadar diri sendiri. Ya dia sadar sendiri kok dia Cuman nggak bisa sekarang dapet. sabotase permainan nggak melibatkan dia. Sekarang jadi tantanya nih. Kayak main jelek, kayak berusaha bikin Ronaldo jadi jelek, Ya. tapi malah kayak tidak jelek Iya, iya. di tengahmu. Maksudnya Kim merugikan negaramu tuh hanya Iya. karena ego hanya karena kalian nggak mau membiarkan dia bersinar karena pada nyembah Messi semua Iya, kan. iya. Ini asumsi kita aja karena Asumsi ya semua nggak terlihat apa-apa. semua terlihat di lapangan Iya. gitu kan. Mau kayak suka nggak suka main di lapangan ya Iya. kayak main melawan timmu sendiri. Ya, dan kayak pengen Portugal juara apa enggak sih? Nah gitu. itu dia. Kalau Argentina sih pengen Messi dan Oh iya ya. Argentina juara. Dan akhirnya mereka memberikan rekor kepada Messi kan. Sekarang Iya. gol terbanyak Piala Dunia dan dia udah hat-trick. Ya. Dan nanti pagi ini kita tag berapa jam sebelum Portugal main ya. Iya. Aku harap sih gini, aku suka cerita. Iya. Semua orang suka cerita, story itu. Aku harap sih nanti Ronaldo Membuat cerita. buat cerita Paling lagi. enggak 8 gol lah nanti ngelawan. Anjay. Tapi jangan terlalu delusional lah. Namanya juga cerita. Karena yang boleh delusional dan itu cuman sebuah negara ini aja deh. Oke. Negara apa itu? Coba dengar nggak? When Saturday comes when I feel alright, 'cause I know I'm gonna be there. Saturday comes and I feel alright. Saturday comes and I know I'm singing. Football is life, come on Coming England. home. Football is life, come on England. Itu dia. Football is life, Itu dia. come on Itu dia England. gimmicknya. Football is Punya life, akibat come juga. on England. Kok tiba-tiba fans Inggris sekarang? Aku Ada sih tulisannya nggak di belakangnya? DB7. Emang ya? Oh, Udah iya. gak usah terlalu gini lah. Udah cukup aku Nggak, siapa tahu kan Jokol. ya nggak belum main lah. Iya. Dia masih WhatsApp Academy. Iya. Atau siapa sekarang nomor 7 Inggris ya? Iya, siapa nomor 7 Inggris ya? Kurang ikonik berarti ini. Ya, kita klik Inggris loh. Siapa yang menggunakan nomor 7 itu? Siapa ya? Oh, line up. Sorry. Bellingham, Gordon 19. Ini di sumpah ini nggak ada nomor punggungnya, Cok. Ada di aku. Klik aja ininya. Nggak, maksudnya Nggak ada yang nomor 7 no. Oh, disimpan nomor 7 Inggris kayaknya. Saka. Jangan jauh. Saka. Mana Saka? Nggak ada Saka. Di cadangan Saka Oh, masalahnya. cadangan. Masalahnya di cadangan ya. Emang, bisa dia pakai nomor 7. Kok bisa cadangan nomor 7? Gak boleh, harusnya nomor 7 tuh gak boleh cadangan tuh. Kalau Nomor 7 kena Inggris harus. kenapa aku pede bukan karena pendukung Inggris juga ya. Tapi aku karena suka David Beckham. Aku sebagai penonton bola suka aja semua negara sebenarnya. Tidak ada negara aku benci secara khusus ya. Karena aku lihat permainan Inggris kemarin, aku lihat secara tim solid, kedalaman oke. Dan secara permainan jelas. Yes, dan Rashford cetak gol. Ya. Dia udah kembali ke United. Ya. Dan kembali ke MU, walaupun dia sedih kembali ke MU tapi dia emang respect sisa kontraknya. Pusing lagi deh. Ya betul. Pusing lagi, stres lagi. Gak bisa jadi aktivis lagi. Dan ya kedua ya dia seperti yang kita bahas minggu lalu, 2 pemain kunci itu, Harry Kane dan Bellingham. Dua-duanya cetak gol. Dua cetak gol, bukan soal cetak gol ya. Kunci dan Kuncinya kelihatan. mereka ini ada yang aku bilang Nyawanya Inggris. nyawa Inggris, carry the ball ini. Ya. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh Ya, dan Portugal tadi. Gak ada yang carry loh, gak ada yang Ya, ya. gendong.
Dan Padahal Kane pun juga nggak muda ya. Maksudnya sesuai 33, 30 sumuran something kan, kita, 34 ya. Iya, Dan ya itu yang harus bilang, mainnya jelas loh. Mainnya Iya. jelas, Tuchel ini. Orang iya, Jerman. iya, gaya-gaya main Makanya, Jerman. Jelas. Kalau mau juara tuh pakai orang Jerman, kalau orang Belanda. Makanya kenapa pilih Kluivert? Kalau mau lolos kemarin pelatih yang sekarang orang apa ya? Indo. Orang ini apa? John Henderman, pelatih Kanada juga. Aduh, Ya. Inggris. Kalau dari awal lolos pakai orang Belanda lagi. Ya. Dan ya mainnya jelas. Orang Belanda gundul itu aja. Aku ada catatan gak ya? Tahu kan kayak Belanda gundul yang aku maksud. Aku nggak. Tapi aku nggak terlalu catatan. Sekarang aku terlalu enjoy sih nonton Inggris ya? Inggris Enak ditonton. Jadi walaupun kita harus respect juga Kroasia mainnya bagus ya. ya sebenarnya Modric bagus loh. nggak, sebenarnya Kroasia tuh bagus loh. Tapi Bagus. memang karena bagusnya England aja. Jadi Ya tutup. Inggrisnya OP. Dan Modric memang juga kelihatan gak sebanyak lari Piala Dunia Iya, sebelumnya. lebih simpel aja. Lebih simpel jalan, tapi passing kemudian dia bisa. Tapi passingnya nggak hilang ya. Modric hilang. ya, kualitas. Nomor 1 di Serie A bang. Iya. Nomor 1 itu mas. Sekarang. Setua-tuanya Modric ke Serie A. Top passes. Oh ya? Di Dia Serie main di A. mana sih dia? AC Milan. AC Milan. Oh. Yang by the way aku baru tahu loh 6 hari kemudian setelah posting pertamanya, selamat Ruben Amorim. Oh iya. Berarti AC Milan kaget sumpah. Oke, baru tahu. Kaget Aku udah sumpah. lihat kok tuh. Aku baru tahu tadi. Aku bilang good luck. Dari Dia setan akan ngotot dengan 3 ya, tapi kalau main di Itali pakai 3 back tuh udah Iya. oke lah. Dari setan merah ke setan merah juga ini. Ya betul, Red Devils sama Il Iya, Diavolo. habis ini udah ngelatih Belgia nih. Setelah dia ngelatih Belgia habis ini. Ya yang itu yang apa ya? Siapa nih Messi nelpon aku nih? Sumpah ya, ini nomornya tak tutupin ya. Ini ada telepon masuk, fotonya Messi. Nggak terima sih dia. Kami belum bahas Messi nih, baru bahas Ronaldo nih. Kami belum selesai nih, kenapa bahas ini, sabar. Tapi ya harus aku bilang ya udah, apalagi mau bahas Inggrisnya. Aku belum lihat celahnya soalnya. Bagus. Memang bagus. Maksudnya mainnya jelas tuh loh. Apalagi ada Harry Kane loh. Menurut gue ya apalagi. Paling kalau aku mau bahas Inggris ya salah satu peluit panjang terbaik ya Inggris menurutku salah satunya. Dengan mereka diputar lagunya Oasis. Asli. Itu aja kurangnya. Terus ditambah lagi Oasis. Oasis yang ini apa? Wonderwall. Dance maybe you gonna be save me. Itu dah. Terus ditutup dengan after all. Buka Bellingham ya. Nggak, habis itu ini Kane terakhir. ya, terus habis itu pas udah mau selesai diputar lagi yang Hey Jude. Iya. Aku bilang ini anthem banget sih sumpah. Kalau Inggris juara pecah nih. Pecah. Itu top chart lagi tuh. Top charts Oasis lagi, tuh. betul. Top charts lagi dah. Pasti diputar Hey Jude Hey sama Jude. Wonderwall. Ya aku kalau Inggris sudah di situ dan aku punya feeling yang kuat ya. Selain aku mendukung Jepang, cuman aku harus ini Inggris tahun ini. Karena gini, oh ya, yang aku bilang juga, Inggris secara grafik dia di sini dah udah di final udah nih. Dia udah berapa kali di semi. Oh, menurutmu Piala Dunia ini bisa dia 4 besar at least? Bukan 4 besar, maksudku kayak yakin final. Terakhir kali dia sebelumnya kan Euro di mana? Euro final. Final kan? Final dia. Sebelumnya Euro dia di Piala Dunia semi kan? Enggak, semi. Kalah lawan Kroasia. Oh aja. Bener kan ya? Ya. Enggak semi dong. Kan finalnya Argentina Prancis. Argentina Kroasia. Iya. Argentina Prancis gimana sih? Terus Inggris kalau lawan siapa ya? Tapi seingatku Dalam Martin dia udah iya, Kroasia juara 3 Piala Dunia. Tapi intinya aku ini soal memori lagi ya, biar gak lama. Tapi intinya aku mau bilang, progresnya Inggrisnya jelas loh. Step by stepnya udah, setiap kompetisi besar mereka udah naik terus grafiknya. Menurutku tahun ini udah harusnya ya. Apalagi dengan Harry Kane dan Jude. Harry Kane lagi di peaknya, Jude jadi Robinnya nih, Batman Robin ini lengkap udah nih. Sebuah pesan komplit dengan tim yang mumpuni, dengan lagu yang siap mengiringi. Asli. Ya, mana dua-duanya bukan fans MU lagi. Yang itu fans City, yang satu fans Liverpool. Anjir lah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Inggris juara, aku rela menyanyikan itu. Tak nyanyiin dah.
Lalu ya nggak jauh sih, habis itu kita ada Panama Ghana nih, nggak nonton ya aku terus terang. Aku nonton tapi ya itulah sosok lah matchnya. Karena jam-jamnya udah, kalau udah habis match ya bisa tidur aku nih. Yeah. Ini nggak tahu lah Ghana nih gimana nih. Uzbek Kolombia oke lah. Uzbek match pertama menang ya? Kalah Ya? kan Kolombia menang. Ini kan baru match pertama ini. Oh iya benar. Oh belum. Oh ya oke. Nanti mulai lagi match keduanya Portugal. Iya. Ini salah satu klip yang keren juga nih. Kalau kita lihat di Twitter ada match yang Kolombia Uzbek ini. Fight-nya Kolombia sih kira juga ya. Iya bagus. Ada yang momen mereka kejar bola nih. Aku lupa siapa pemainnya ya. Body-body nih, saling body-body sampai jatuh nih di pinggir lapangan nih, keluar udah garis pinggir loh. Langsung bangun lagi, lari lagi lah. Effort, semangat. Kalau yang sesama-sama tim mediocre tuh semangat mereka. Tapi memang ini aku harus ini yang tim Amerika Latin ini memang gila-gila ini. Ya. Semua nanti ketemu Argentina nih. Seru pasti. Habis mereka. Sesama Amerika Latin ketemu seru pasti. Lalu nah ada ini kembali lagi match kedua nih. Ceko South Africa, ini nggak nonton juga aku nih terus terang. Imbang, padahal Ceko kan nyari menang kan karena match sebelumnya dia kalah sama Korea tuh. Ini masih ada peluang ya Ceko lolos? Bisa karena Korea kalah kan di match berikutnya. Oh iya lagi kalah. Gak nyangka juga Korea kalah ya? Iya aku juga gak nyangka. Meksiko berarti, bahaya juga Mexico. Tapi kalau kayak ngomongin Meksiko nih, aku terus terang agak kaget loh. Karena memang Piala Dunia kan problematik ya. Selain perang luar negeri, di Meksiko kan ada perang dalam negeri nih. Iya ya, kartel-kartel kan ngeri-ngeri. Tapi ternyata mereka dalam artian aman-aman aja. Aman, dan menurut gue ya mungkin salah satu bentuk supportnya mereka juga ya. Iya betul. Untuk Piala Dunia. Ya mereka masih kartel-kartel itu kan banyak yang suka sepak bola. Iya, aku yakin mereka jadi juga. Mereka nggak mau mengganggu itu. Benar ya. Maksudnya ini emang football stop war ini ya. Secara literal ya. Jualan narkoba oke, tapi kalau Piala Dunia nonton dulu. Iya, kita harus ya. Ini Swiss lawan Bosnia 4-1. Granit Xhaka nyetak gol. Iya. Penalti. Ini aku juga nggak nonton nih. Terus terang emang gimana ya? Kalau tengah malam ngantuk, kalau pagi repot. Siang apalagi susah jadinya. Tapi ini ya Swiss ini ada peluang lolos ya. Dan aku nggak bisa bahas terlalu banyak sih. Kita lanjut aja. Ya ada Saliba ternyata. Aku juga baru tahu. Ya saudara apa bukan ya? Saudara nggak ya? Iya. Terus match berikutnya Amerika menang 2-0. Santai bos. Masih ada Kanada lawan Qatar. Oh iya. Nah, itu udah maksudku tadi Saliba nyetak gol. Kanada. Oh oke, sorry aku kira masih di Swiss. Enggak, aku ngomongin Kanada tadi. Dihajar memang selayaknya aja tim yang layak lolos ini. Iya, memang bantai-bantai aja. Banyak yang bahas kan. Sampah emang. Mending King Indo. Anak-anak nepoti bayi-bayi nepotisme ini yang diloloskan dengan hancur. Dan jangan coba lihat nih. Ini baru sama, kalau emang nggak bisa lawan Kanada, lawan adiknya aja, Denada. Kalau nggak bisa lagi lawan ibunya aja, Bunada. Atau Panada. Ada senengnya, udah siapin aku dari tadi. Didunggu banget nih Kanada Denada nih. Denada lagi. Anak sekarang nggak tahu Denada. Iya loh. Orang tahu ini mungkin kasus anak, kasus nggak mengakui anaknya itu. Ya dia nggak ngakuin anaknya. Aku taunya anaknya Sakti itu ya. Enggak, yang paling baru tuh dia nggak ngakuin ada anak tuh ngaku kalau dia itu kayak Denada. Tapi sebelum ini dia tuh diketahui main dangdut. Ya. Tapi sebelumnya lagi yang pertama dia tuh rapper. Kita taunya dulu malah rapper. Dan lagunya enak loh. Coba cari deh lagu pertama Denada yang booming tuh deh. Enak lagunya. Oke, sekilas info. Tolong udah on nih. Ya udah on nih. Sampai aku nggak edit nih. Ya, masukin aja nama-nama tadi. Jangan. Hey, halo. Kita potong ya, ini ngobrolin hal lain tuh sembarang ya. Oke, kita ngobrolin tuan rumah ya, Amerika Serikat. Kalau kita nonton mainnya Amerika tuh sebenarnya nggak ya kayak nonton MLS main. Ya seperti yang kemarin juga ya. Nggak terlalu oke. Tapi menurutku yang cukup mengejutkan dari Amerika adalah sebagai host ya. Walaupun banyak isu-isu soal transportasi agak susah, ya, visa banyak, susah. Kasihan jauh. Apa tuh Iran jalannya jauh ya? Ya itu sih emang biadab aja udah tuh. Ya karena kebencian aja. Ya, itu baru kebencian tuh. Ya itu kan sudah lah ya. Selat Hormuz sudah dibuka, ditutup lagi. Balas-balasan. Ya, pokoknya kalau kayak mau pemain-pemain mau cepat sampai stadion, buka Selat Hormuz. Benar. Ya, tapi aku cukup impresi dengan atmosfer ya. Kalau kita paling dekat di
stadion dulu deh, megah. Oh iya, stadion-stadion MLS tuh megah men. Aku pikir Santiago Bernabeu di Eropa ini udah paling mewah loh dan Enggak megah. sih. Ternyata enggak lagi anjing. Tapi sabar, ini yang aku nggak tahu. Ini stadion bola ini sama stadion yang dipakai NFL sama? Ini kebanyakan sih aku lihat yang megah-megah tuh NFL. Oh oke, oh ya pantas. Kalau gitu pantas. Itu kan olahraga paling top di sana kan. Iya. Dan ya kita harus lihat Yang emang katanya lebih gede dari Piala Dunia. kita akan lihat nanti final Aduh bos, penonton Piala Super Dunia Bowl ini. tuh berapa Berapa sih? sih? Kayak lihat tonton final streaming seluruh dunia. Iya. Itu kita nggak perlu bahas lah, udah tahu jawabannya Ya, gimana. Tapi ya sebenarnya kita harus nggak akui perlu. Aneh tuh. kita sebagai penonton bola di Eropa nonton lihat mungkin karena kita jarang ngelihat footage story orang di stadion Eropa kali ya. Kita kan lebih fokus ke permainan ya. Tapi benar-benar yang setiap hari seluruhan foto-foto video-video lapangannya pakai apa lagi yang kamera angle wide tuh loh, yang super wide tuh benar-benar anjir megah lagi. Aku coba bandingin emang stadion kita tuh stadion di Eropa itu segini ya. Bukan orang. Jangan bentang-bentang baju Iya. Inggris. Ngerasa orang London. It's Anjay. coming home. It's coming home nggak? Coming home. Kan Iya. jelas kalau kita tanya aku coming Iya. home. Ini Dan- baju doang ini. Iya. Dan aku mau bilang itu Eh, layernya. sabar. Tapi ngomong baju kayak Kian nonton nggak video lucu yang fans Itali? Ya? 3 orang jalan pakai jersey Itali, jalan di orang rame-rame fans apa ya waktu itu ya? Di Amerika nih. Di Amerika, Kolombia atau Australia gitu karena jersey-nya kuning. Iya. Di ejek-ejek mereka. You are supposed not here, you are supposed not gitu. Mereka ngechan loh. Terus mereka yang lewat, sorry gitu. Malu banget ya gitu. Asli kok pede loh. Kok ada orang pede dengan tim yang sebapuk itu pakai jersey kemana-mana ya? Ada juga fans sebuah klub ini tidak dimain di kompetisi Eropa, tapi saat Arsenal main lawan PSG datang ke tempat-tempat pakai baju final, baju Iya, itu emang, klubnya. tapi itu malu. Aku juga sih malu si brengsek itu sih. Mau aku Kalau ada aku sumpah kalau malam itu aku jadi datang, aku yang bakal kasih tahu dia, men, pakailah jaketmu. Kita sesama fans MU itu jangan bikin malu loh. Ngapain ke ya kalau kayak gitu. Kalau kayak pakai hari-hari biasa enggak apa-apa. Iya. Kayak datang final Liga Champions buat apa? Yes. Kayak pakai apa tujuanmu gitu loh. Kalau kayak enggak punya jersey ya, pakai kaos. Benar. Tapi ya Ngomongin stadion tadi. memang cuman fans itu yang malu-maluin, tapi secara Enggak, stadion sabar, kemana nih? bridging aja dari Sabar, itu aku tersinggung. Karena jangan samain aku sama si Tolong bangsat dong, itu kita ya. udah bridging mau Nggak, balik sabar, lagi. aku gak terima nih. Aku Udah. jangan samain aku sama kampret itu ya. Ya fans yang itu aja pokoknya malu. Dia yang aja, udah dia malu-maluin aja, stadion, bukan tapi stadionnya Amerika tuh nggak malu-maluin menurutku. Enggak no, respect. Itu kalau tinggi banget ya menurutku ya. Ini kalau di mungkin di Eropa tuh layer 1, layer 2 tribunnya nih. Ini ada layer 3 4-nya lagi. Iya, dan kapasitasnya minimal tuh 70.000 ke atas loh. Old Trafford aja 86.000. Kita ngeliat di Eropa Camp Nou lah Iya, gede ya, megah. gede gitu. Tapi ini anjir ini bahkan yang aku bilang bagus dia ada SoFi Stadium. Aku megah, itu pun masih kapasitas 70 ribuan loh. Iya. Kalau di extend misalnya 100 ribuan, ada yang lebih besar lagi bahkan. Itu dan aku harus lihat dan layarnya itu ya. Iya, yang di tengah itu kan. Layarnya tuh oval, gede, Gede Wah, anjir keren sih. Mewah. Mewah. Enggak kalau untuk itu enggak salah mereka memilih Amerika Iya. jadi tuan rumah ya. Kalau untuk soal stadion gitu. Benar. Nah, itu yang anjir ya, kita aku pribadi pun ya sebelum Piala Dunia pun aku sangat anti Piala Dunia Amerika ya. Karena ya, aku bilang kan di episode pertama tidak fair Iya. sebagai tuan rumah dan Tapi Tapi begitu ya, melihat stadionnya. kita juga ya kita fair aja. Bagus kita kan bilang bagus. Iya, mewah. Iya, Asli, dan- kualitasnya mewah. Dan vibe-nya juga aku harus bilang vibe di jalanannya Amerika ya. Lihat story-story pun Iya, itu mendukung. walaupun kita nggak sana tapi kita merasakan turut merasakan tuh vibe-nya tuh. Ya, warga Amerika merasakan vibes-nya pada akhirnya. Iya. Supporternya Belanda Walaupun ISO Speed kemana-mana pakai jersey Amerika tapi berharap yang juara Portugal. berat. Apa sih dia itu? Maksudnya kalau kayak emang dukung Portugal, kita pakai jersey Portugal lah kemana-mana. Dan gak usah nonton Argentina main. Asli. Kan ada tuh video yang Dia Argentina main dia nonton. Dia. Messi gol gini. Ya namanya juga konten kreator. Iya, konten kreator. Dan Apapun emang kan demi- brandingannya dia Ya. kan cinta Ronaldo. Tapi dia emang ya lovable person lah. Ya, Kita nggak dia mungkin dia benci pribadi yang menyenangkan. Ya, kita Dia nggak datang mungkin benci dia. karena dia ada orang jadi
terkenal dengan bahasa minggir lo miskin. Iya. Sampai sekarang loh itu. Semua orang. Semua orang loh. Minggir lo miskin. Bahkan dia masih nyebutin loh, dia kemanapun, walaupun itu bukan orang Indonesia atau apa, kalau ngalangin jalan dia pasti bilang minggir lo miskin. Sayang banget ya ada yang mengagalkan mimpi itu untuk terucap lagi di Amerika loh. Ya ada. Gara-gara mengganti pelatih. Betul. Dengan orang yang. Tapi kita harus akui itu memang vibes-nya Amerika ini sangat, karena kita kalau ingat lagi coba Qatar, sebelumnya lagi di mana ya? Rusia, ya cuman vibe-nya cuman yang tahu match-nya aja dah. Iya bahkan Qatar nggak terlalu ya, vibes-nya nggak dapat ya 2000. Ya mungkin terlalu strict ya. Ya 2022. Dan karena abis COVID juga mungkin kali ya. Mungkin. Jadi orang di situ kan masih pada pakai masker lah, jadi nggak terlalu ini. Ya, dan berpakaian juga harus sopan karena negara Arab gitu. Kalau fansnya Jerman dengan, kalau kayak ingat setelah konsisten tuh ada pemain trompet tuh. Dia tiap kali ada kejuaraan dia akan selalu bersama fans Jerman tuh. Dia akan mainin trompet tuh. Oke. Tapi dia orang Jerman. Orang Jerman kayaknya. Tapi aku ingat sekarang setiap kali ada Jerman turnamen dia selalu ada tuh. Terus kalau fans Belanda dengan dia punya goyang kiri kanan tuh lah. Kalau kayak lihat video sering lewat tuh. Maka kayak ada lagu. Ya ada yang kayak aku tadi. Udah right. To the left. Aku bilang ini kalau Indonesia main kayak putar Gemu Famire. Oh ya pecah satu Indonesia, satu dunia pecah Pak. Betul. Karena kita punya lagu yang nada itu enak loh. Ya. Putar ke kiri. Rie. Nona manis putar lagi. Ngeri. Rubah. Tiba-tiba poco-poco. Gila. Yang pimpin di tengah lapangan Jahit Ses. Kayak bayangin yang Norway ikut yoga. Ini Norway ikut poco-poco Pak. Di Times Square. Wih pecah. Gila. Terus waktu itu nanti Piala Dunianya di Inggris. Di Inggris. Mereka Gemu Famire di Old Trafford. Kenapa harus di lapangan? Itu kan gak boleh masuk Pak, merusak rumput Pak. MU banyak uang. Ya. Oh ya sekarang kan lagi proyek bergantian rumput. Iya, nanti rumput ya. Berubah Manchester ya. Jangan bocor lagi ya kampret ya. Malu fans Pak. Terus juga bayangkan juga Norwegia yang pempem. Aku kaget, Gyökeres yang mimpin. Oh iya, baru aku sadar. Oh iya, Gyökeres kan. Oh kok Gyökeres? Sorry. Odegaard. Kok Odegaard yang mimpin? Oh iya, Odegaard kan kapten, jadi wajar. Dan Norwegia menurutku fans terbaik ya. Ya, bos. Keren banget. Itu udah kita dimana selalu happy-nya kalau nggak ada Skandinavia tuh ya. Kalau nggak Iceland atau sekarang Norwegia. Dan aku bersyukur di dalam banget. Tram kayak lihat nggak mereka di dalam? Ya, dalam tram kereta api Pak. Keren. Keretanya juga gerak. Fans Norwegia itu abis Piala Dunia pindah Amerika ke Greenland tuh. Asli, sumpah dipindahin. Setiap kali gerak 1 cm tuh. Asli gerak 1 cm. Beneran dah dijajah Greenland sama Trump. Dan coba kayak bayangin tuh. Itu kalau Indonesia yang di situ. Asli ya. Kita udah gini-gini Pak. Asli. Kenceng Pak. Kicau kita di sini. Bukan kicau lagi yang di Palembang itu. Oh iya, ini apa? Ya yang di atas kapal. Iya, apa namanya itu? Aduh, lupa lagi sorry kali. Aku lupa. Kita tuh terlalu banyak kebudayaan yang bahkan bukan kebudayaan lama ya, kebudayaan baru yang kita punya loh. Pop culture itu terlalu banyak loh. Yang kita bisa bikin happening di kalau menurutku so far dua fans yang menarik perhatian tuh, pertama Norway. Yang kedua selalu Jepang. Selalu Jepang. Attitude. Semua orang mencintai Jepang. Siapa sih yang gak cinta Jepang? Semua mencintai Jepang. Semua film-filmnya kita suka. Betul, yang durasinya 2-3 jam itu kita suka sekali. Kita pantengin tapi lebih cepat. Pas ke adegan-adegan yang mantap. Iya. Adegan klimaks mau ending. Betul. Kita ngomongin film Jepang. Iya. Kan? Iyalah. Iya ini. Itu Parasite. Itu Korea. Salah. Demon City ada namanya. Kalau nonton film Jepang. Film setan ini. Ya kan setan kelakuannya. Ju-on, betul. Itu ya, lubang Crozero. Genji. Ya dan sangat sayang kan ya, kita harus memupus mimpi itu karena pergantian pelatih dari pelatih Korea ke pelatih yang mediocre. Dan itu yang dialami Tunisia. Iya. Sehabis kekalahan Tunisia lawan Jepang, dia langsung ganti pelatih. Bukan ganti. Saya tuh kaptennya diwawancara kan, post match interviewnya kan, dan dia curhat, dia keluar unek-uneknya,
Dia bilang kita nggak bisa kayak Jepang. Jepang tuh udah bangun bertahun-tahun loh. Dan kita baru setiap kali ada kesalahan dikit ganti. Bahkan yang terakhir ini Tunisia lagi berapa bulan ini mereka ganti seluruh staffnya. Dia nggak pengen nyalain staffnya, pelatihnya segala macam. Tapi ini ketika federasinya nggak bisa kita kayak gini terus. Nggak bisa nih. Sintayong udah bawa kita ke semifinal Piala Asia tiba-tiba diganti kayak gini aja. Iya. Ya, Dan bahkan hampir di akhir kan makanya diganti. Tapi ya Tunisia harus tetap bersyukur dia masuk ke Piala Dunia. Walaupun pulang lebih cepat ya. Banyak tim yang pulang lebih cepat nih akhirnya. Ya. Tunisia, Turki. Kita nonton nggak Turki Paraguay? Enggak nonton aku. Ya. Tapi udah 2 kali kalah kan Turki? Ya, akhirnya kalah kedua dan kembali Turki paling mengecewakan menurutku. Ya padahal kita pikir Turki akan membuat perbedaan ya. Makanya aku bilang tim-tim ball possession ini sama kayak tim yang parkir bus anti football. Ada statistiknya tuh berapa ratusan passes dan berapa puluh shooting nggak ada yang jadi gol. Anyep aja berarti. Anyep aja, maksudnya nggak ngerti dah. Tapi yang salah satu yang aku agak kecewa juga nih, Scotland kalah juga sama Maroko ya, wajar sih. Marokonya jago pak. Ya mau gimana lagi sama Maroko. Masalah Scotland kan mungkin digendong sama Scott doang kan. Iya. Ya tanahnya Pak Scott gimana? Waduh. Ya. Dan kembali lagi kok lihat. Tapi oke lah dia udah punya 3 poin jadi sebenarnya aman. Yang ngasih siapa coba lihat? Hakimi pasti, always. Bukan dong. Kembali lagi orang yang sama, Brahim Diaz yang asis. Oh iya. Maka bilang kembali terbukti pemain kunci ini. Tapi wajar dia menang. Ternyata dia peringkat 7 dunia ya, Maroko ya. Maka aku bilang FIFA nomor 7. pas dia bilang mereka kuda hitam udah gak masuk lagi. Dia udah peringkat 7. Udah tim besar ini. Ini Scotland 4-2 Pak, wajar dia menang. Ya. Dan Mazro ya yang katanya mau jadi marbot. Hoax tuh ngawur Pak. Aku coba kaget. Orang dia inti kok di MU kok. Kayak mau jadi di Masjid Agung Manchester. Yang nih di Twitter tuh yang kita hati loh. Asli, banyak hoax. Karena terlalu banyak mereka pakai sering kan mereka taruh foto muka pemain pelatih, baru sebelahnya poster klub. Sekarang kan ini official gitu loh. Yang memang harus hati-hati sih kita baca berita sekarang nih. Betul. Sebenarnya itu opini mereka pribadi loh. Tapi mereka pakai figur nih biar kelihatannya legit gitu. Iya. Yang kembali setelah itu adalah Brazil ya 3-0. Ya hasil yang wajar aja menurutku. Ya betul. Sebentar, Sir. Kalau udah berhasil aku harus nunjukin bajuku dulu. Sama gini, Be. Sini lagi. 2 gol, my brother Kunya, pemain Manchester. Tapi King lihat nggak si Laksana juga goyang yang sama joget Kunya. Oh, iya. Waktu selebrasi golnya Belanda. Sebel banget sih aku ngeliat ya. Padahal yang main Belanda nih. Waktu match kemarin yang imbang lawan Jepang, Fandi kan nyetak gol, dia joget Kunya dong. Ngapain sih ini botak. Tapi terserah aku tuh Kunya joget itu aku bilang kayak nggak perlu deh kayak joget ini. Perlu lah. Nggak maksudku. Dia nyetak 2 gol. Ini lawan Haiti lah maksudnya. Nggak perlu lah senginya itu. Enggak, dia cadangan waktu match pertama. Enggak. Sekarang dia inti, dia membuktikan dirinya. Bukan ini kayak cuma lawan Haiti. Nggak perlu segitu-gitunya kayak pencapaian luar biasa aja gitu loh menurut. Bagi fans MU tuh pencapaian. Bos. Kayak biasanya kalah-kalah sama Crystal Palace, kalah sama Bournemouth. Tapi Haiti itu udah jago. Tapi aku harus bilang maksudku para debutan yang kita anggap yang meramaikan ini ternyata nggak meramaikan loh. Justru peringkat tinggi AFC ini yang bikin malu-maluin. Iya, yang betul-betul cuma lewat aja. Haiti, Curaçao bahkan di match setelahnya ini ya. Main fight loh, bukan main menunggu loh. Iya. Mereka main di tengah. Gila sih menurut gue. Tapi ya tim gede yang malah defense. Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Karena Haiti cuma punya satu pemain yang berpengalaman. Ini di back kirinya experience. Casemiro ini. Ya dia cuma punya satu pemain yang berpengalaman nih. Karena experience namanya. Martin betul. Experience. Dia melawan 11 pemain Brazil yang udah punya experience. Dia bisa mengimbangi. Ya Haiti cuma satu pemain experience ya. Ya penting. Susah, lumayan. Susah satu ya dan apalagi harusnya 11-11-nya experience. Ya, tapi cuma satu. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa. Ya. Dan aja.
Tapi aku ya pas dan dia masukin Cunha ini menurutku. Berani bawa bola dan tapi yang menurutku Brazil juga belum Nggak, terlalu bagus. masalahnya Haiti juga soalnya ngopi pemainnya Brazil makanya nggak bisa. Itu kan dia punya wing kanan namanya Casimiro. Coba dia Casimiro. Pasti dia mainnya bagus. Karena dia Casimiro. Ya karena namanya kurang lengkap juga. Kurang lengkap. Skillnya kurang lengkap juga. Betul, skillnya Ya. kurang lengkap makanya kalah. Ya tapi Brazil menurutku belum terlalu meyakinkan ya permainannya. Menurutku Rafinha cedera. Aku harap sih besok ini Endrick yang main ya. Aku sangat berharap Endrick main karena anak ini Oke lah ya. perlu satu orang yang benar-benar bongol loh, yang bukan bongol dalam artian Orang semua gue tapi Vini nggak cukup bongol. Vini udah soft menurutku. Dia udah gak kayak dulu lagi. Oke. Sekarang Vini 1-2 megang bola dia lihat gak ada peluang dia akan passing balik lagi. Mungkin juga kena mental juga mungkin ya. Mario musim terakhir ini ya. Ya. Sempat breakdown mentalnya juga habis yang Ballon d'Or gagal itu. Aku rasa Atau itu mungkin sih karena mental dia gagal. sering kena rasisme beberapa momen terakhir ini. Enggak sih menurutku kalau Vini emang menurutku dia semakin banyak orang ceng-cengin dia makin ngegas dia menurutku. Oke. Menurutku dia Dia bukan tipe yang kayak gitu ya. bukan tipe orang yang ngedown menurutku. Kalau ada orang ngecengin dia dilawan balik menurutku Vini mental gitu cuman menurutku emang dia habis dia Ballon d'Or sih emang drop lumayan. Dan ya apalagi nih Haiti Brazil ya. Itu aja sih. Oke Iya, mainnya. iya. Dia pakai jersey birunya. Yes. Dan kita di match day selanjutnya nih. Belanda Swedia ini aku kaget sih. Aku juga kaget bahwa dia Belanda bakal 5-1. ngebantai. Aku sih nggak kaget kalah, tapi nggak nyangka kalau akan jadi 5-1 gitu loh. Karena Yang kita awal ngomong Gakpo, Iya, ternyata iya, iya. dia 2 gol pak. dan ini Swedia yang di pertandingan pertama menang telak juga sebenarnya. Makanya. 5-1 lawan. Makanya dia masih sekarang peringkat 3 terbaik kan. Iya, iya. Dan aku sebenarnya nggak mau nonton matchnya. Cuman karena aku lihat highlights, golnya keren menurutku. Gol pertamanya Belanda. Prosesnya mungkin biasa, tapi Si Brobre aku itu. melihat Brobre ini positioningnya dan Dia makin bagus, Weghorst jadi Goal kecil getter. kemungkinan Enggak, bakal enggak. mainnya. tapi mungkin Weghorst ada peluang main karena dia cedera. Oh, abis itu dia cedera. Dia menit 72 diganti nih. Aku juga kaget. Pincang ya, atau? injury. Oh, Ini main Weghorst. main Weghorst, tapi aku harus akui. Maka aku bilang peran nomor 9 ini penting banget. Maka aku sebawah itu soal Mbappe. Dan Kim merasa bahwa masih perlu peran nomor 9 di dalam sepak bola. Perannya berubah sedikit berubah. Oh bukan berubah ya. Bertambah menurutku. Atau mungkin karena kita semakin punya banyak pengetahuan jadi kita lebih tahu nih job desk-nya apa ya sebenarnya. Tapi ya kurang lebih yang dibikin Brobe ini aku juga dari siang aku udah nge-tweet juga. Cara aja. Tweet Babe Rockaway. What I wish Mbappe do as number 9 at Real Madrid. Anjay. Just like Brobe did today. Semua yang aku harap Mbappe lakukan sebagai nomor 9 itu dilakukan semuanya dengan baik oleh Brobe. Jadi tembok, jadi dummy, simply tap in, draw back dikit, narik back, terima passing lagi balik, langsung lari lagi. Pekerjaan simpel aja. Satu bahkan ada gerakan tipuan yang nggak perlu apa banyak effort lah. Iya. Karena kalau Mbappe sekarang di Prancis kan ada Olise, Doe yang tukang dribble loh. Ya sih seperti itu makanya kayak bilang di Prancis ini Mbappe ya udah striker aja udah. Kayak tinggal tunggu aja udah. Kayak cuma melakukan hal-hal yang efisien aja udah. Dan Brobe ini menurutku. Kemarin kalau ada Brobe ini. Tapi menurutmu secara permainan bagus nggak si Brobe ini? Bagus karena dia menjalankan menolong tim sangat. Dia mencetak gini loh. Dia menolong tim. Rewardnya adalah dia mencetak gol habis itu. Ya berarti dia fit in puzzle aja ya. Iya, dan bukan fit ini. Dia berusaha fit di puzzle itu. Ya tapi dia berusaha kan. Iya, mau harus berusaha. Berarti dong. menurutmu berarti yang di striker nomor 9-nya Madrid itu emang jelek aja. Tidak mau berusaha adaptasi sebagai nomor 9. Itu masalahnya. Okay. Itu masalahnya. Tapi ketika dia di Perancis dia berusaha fit di tim itu. Dia nggak mau harus jadi striker. Aku bilang kemarin tuh. Kalau kalian masih ingat Tapi ya. kelihatan kok Olise, nanti kita bahas. Nanti kita bahas itu lebih panjang. Ya, di sini aku harus bilang ya dengan ada Brobe
dari flanknya jadi hidup. Karena ada orang yang bisa di-crossing ke tengah. Gakpo bersinar ada assist. Dumfries 2 assist. Dumfries lagi loh. Kemarin kan dia ngasih lagi tuh. Iya. Waktu di match sebelumnya sih. Makanya. Karena apa wangi ya Dumfries ya. wangi. Makanya gue bilang Makin happy si botak. kemarin Belanda buntu kan. Mm-mm. Sekarang terbukti Jepang. dengan nomor 9 ini langsung mainnya fluid banget. Iya kan dia nggak main waktu match Iya pertama. nggak main. Bahkan aku pun baru dengar nama ini. Iya. Aku bilang kan penting banget peran nomor 9 ini. Bikin permainannya jadi fluid. Jadi seru nanti match berikutnya Ya, antara makanya. Jepang dan Swedia kan. Yang menang yang lolos. Wih seru ya. Ya karena Swedia poin 3, Jepang poin 4. Wah seru juga ya. Yang menang yang lolos. Aku harap sih semua match kayak gitu Belanda agak aman karena ketemunya Tunisia walaupun dia Iya, poinnya iya. 4. Ya. Jadi bisa lah kecuali Tunisia membuat keajaiban ya. Ya. Dan ya nggak ada apalagi udah aku harus. Dan kalau dari melihat standing aja. ternyata gedean Jepang ya daripada gedean Maroko bahkan daripada si Standing di mana dulu nih? peringkat FIFA. Maroko kan 7. Ya kayak mungkin Ternyata si Belanda 8. karena dia mungkin lebih jauh di ini kali ya. Sempat ke final juga kan Iya. Piala Afrika. Nah ya aku Kita gitu lanjut aja. Tunisia Jepang. Aduh, mantap sekali nih kawanku. Tadi Belanda ini dulu dong. Kan Belanda Swedia udah kita. Kalau jamnya Jerman pelatih ada yang dulu. Oh, Iya kan? Oh iya 2-1 betul. Jerman pantai. Aku lagi belum pernah nonton loh sama sekali. Aku Jerman. nonton, aku malah sempat ketawa bahwa nah ini kan aku nonton di sana kan waktu aku pikir nah ini dah waktunya si Jerman kalah. Aku lagi kayak gitu. Yang sombong-sombong mampus lah Jerman. Karena sampai menit 60 apa 70 tuh baru dia nyamain kedudukan, menit-menit akhir dia ngegol. Jadi aku sempat mikir, hancur lah nih Jerman nih kalah nih. Pantai Gading menang, ternyata enggak. Dia ya masih Dewi Fortuna masih menjadi miliknya dan akhirnya dia lolos sudah kan. Kan 2 kali menang. Terus secara permainan gimana sih Jerman meyakinkan gak sih? So-so lah. Makanya sebenarnya Atau karena lawannya tidak menguji aja? kalau menurutku justru dia ujiannya lawan ini kemarin. Karena match Pantai Gading sebelumnya ini. itu match sebelumnya dia Kurosawa itu ya. Ya. Kurosawa. Kurasak. Kurosawa. Jadi di menit dia imbang kan di menit babak pertama 1-1 Iya. baru 7-1 di akhir sisa laga. Jadi kalau aku mikir kayak emang emang tidak istimewa Jerman ini seperti Belanda lah. Just being Jerman, just being Belanda menang-menang aja. Ya tapi emang kemarin si Pantai Gading ini memberikan permainan yang luar biasa. Jadi Sempet respect lah. ada ini. Kasian pemainnya dibully lah. Yang ada peluang di menit akhir 80-an. Pantai Gading. Yang harusnya di shooting dia malah keeping itu. Ya. Ya kemarin namanya pengalaman dia. Ya pengalaman. Cuma namanya experience. Betul. Lain cerita. Goal getter kan dia kurang ujung tombak Iya, berarti. ujung tombak. Kalau seandainya dia ujung tombak dia pasti tidak akan Iya, keeping. iya. Dia langsung syuting aja. Ya. Curaçao Ekuador, kita nonton enggak? Enggak, aku jujur enggak. Ini udah Curaçao skip Ekuadornya aja. aku nonton gak sih? Kok seingatku aku nonton ya? Soalnya. Ini yang aku nonton. Oh, oke. Masih Ini yang kipernya Room itu kan? Ya udah, ini aku nonton. oke nonton. Membosankan. Kemana lagi? Maksudku ini aku bilang lagi, debutan yang bukan meramaikan, yang fight ya. Oh, ini dia yang buat 12 save itu ya? Iya, yang lagi satu save nyamain tim Howard. Jadi pembicaraan ini dia 9,3 nih ratingnya dia. Yang kemarin aku cuma bilang aku respect, salut, mereka datang tuh nggak cuma partisipasi loh, fight. Iya, Dan mereka kita nonton semangat. pun ya Ecuador kan udah langganan Piala Dunia nih Iya, kompetisi. Tapi mereka nahan seri sih keren juga nih. Keren sih kipernya. Dan yang salah satu yang paling ditunggu-tunggu tuh adalah dari Curaçao adalah jersey keduanya dia. Iya, sampai sekarang nggak dipakai kan Ya akhirnya. belum masih pakai warna biru kan. Ini match ketiga kemungkinan akan pakai baju yang home lagi. Habis lagi baterainya. Ini ya Agak effort ya tag hari ini. kita hari ini habis hydration break. Hydration Dua kali breaknya ya. agak lama. Bukan cuma World Cup aja ada hydration break kita juga. Kita juga ada hydration break. Lebih baik. Karena emang cuaca di sini agak panas. Ya. Oke. Tadi ya Terakhir ngebahasin jersey-nya Curaçao. yang terancam Nggak itu- kepake lagi. itu sebelum Piala Dunia waktu jadi satu launching bulan-bulan Januari awal tahun lah. Ada launching semua jersey away-nya. Hmm? Itu adalah jersey yang dimahkotai sebagai
jersey terbaik tahun ini. Jersey Kurosawa itu. Kurosawa, bukan Jepang, tapi jersey Kurosawa ini. Dan banyak orang menanti-nantikan ini dipakai dan terancam tidak dipakai kayaknya di Piala Dunia. Sangat sayangkan ya. Ya. Dan ngomong soal yang terbaik, salah satu yang terbaik yang kita dukung Jepang. 4-0 lawan Tunisia. Gila sih. Gila. Terlalu bagus mainnya. Tapi jujur kalau kayak nonton matchnya bagus banget. Makanya kalau ada yang bilang dia bisa sampai 4 besar, aku juga percaya. Aku bahkan punya pede sih nggak, tapi punya harapan final bisa. Inggris Jepang berarti. Karena tadi yakin Inggris mau sampai final. Tapi kalau dari jalur BBC tadi sih kayak ketemu mereka ketemu di semi ya. Kayak mungkin nggak sampai final ya. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Iya. Dan ya nonton. Ada apa nih? Ngomongin air sungai angka 9 tadi itu. Ya deras. Ya topik lain ya. Jangan terlalu dewasa itu. Kan Jepang kita ngomongin tadi. Dan kalau kan kita ngomongin kita suka nonton film Jepang tadi. Ya memang deras. Kalau dipancing-pancing deras terus gitu. Makin ngawur. Dan Jepang aku gak ada. By the way, Uniqlo baru saja ngeluarin baju collab sama Blue Lock. Oh, oke. Anime yang overrated itu. Yang overrated bagiku. Ya memang. Lebih bagus yang ini. Ada satu lagi sih yang tentang aku lupa lagi. Giant. Bukan. Dia tentang back kiri. Oh ini yang ya aku tahu di tapi Disney lupa atau di Prime tuh kalau nggak salah. Iya aku ya itu lebih oke sih sebenarnya. Tapi aku tahu cerita yang itu. Ya. Soal back kiri itu ya. Yang dia tuh striker tapi karena kata apa gitu. Kata pelatihnya kalau Kim mau mengerti soal sepak bola jadi back kiri. Dan kita menurutmu dari siapa kau tahu anime itu? Dari siapa? Kak Paul C. Aku nggak nyangka kalau dia suka nonton anime. Karena dilihat back kiri ini kok lemah ya. Kok bongol ya. Nontonlah anime itu. Terlambat untuk menyadari sekarang. Terlalu lambat. Ya. Dan Jepang setelah 3 bintang utama yang gak ikut Piala Dunia, kali ini pun dia kehilangan Kubo ya, nggak main Kubo. Ya Kubo, Mitoma, Minamino. Dan itulah hebatnya Jepang. Ini memang murni bukan skuad yang mengandalkan bintang. Betul, tapi kolektivitas tinggi. Kolektivitas tinggi. Emang aku harus bilang ini Moriyasu. Pelatihnya namanya Moriyasu ya. Pelatihnya memang tactical genius. Aku ngerti, kayak menurutku hebat lah. Dia bisa manage pemain, bisa jelas lah pattern permainannya, strateginya. Iya. Kita lihat pola-pola gol-golnya Jepang benar-benar gol yang pattern banget. Betul. Terlepas dari Tunisianya yang emang bapuk aja. Ya. Seperti kita bilang soal tadi kaptennya protes itu ya. Ya dan strikernya sih yang jadi highlight sih kali ini. Ayase Ueda. Tapi si Nakamura gak nyetak gol ya sekarang ya. Walaupun sebelumnya kita bilang dia mainnya bagus banget. Aku sih tetap dia buat aku sih tetap pemainku yang favorit lah. Tapi ya kita harus lihat match ini. Ueda gacor ya. Dan muncullah klip-klip golnya di klub. Oke. Dan dia main di Belanda. Ueda ini di Feyenoord. Oh dia mainnya di Feyenoord. Yeah. Dan ada sempat nge-review kan bahwa semua pemain timnas Jepang yang main bahkan 11 cadangannya juga nggak ada yang main di Liga Utama Jepang, nggak ada yang main di J-League. Semua luar. Semua main di Eropa. Yeah. Gak apa kalau di timnas itu nggak ada main di liga lokal. Nggak mesti. Tapi dia produk liga lokal. Wadaw. Ya dan yang nggak main juga di kali ini tuh sang pemain paling ganteng di Jepang. Siapa itu? Back nomor 3 ya, Taniguchi. Ya. Tahu kan ya? Tahu. Keren ya? Itu main di Liga Inggris kalau nggak salah ya? Nggak tahu, tapi sekarang kayak di Liga Jepang deh. Oh ya oke. Nggak tahu kalau sebelumnya, tapi keren ya? Keren. Karismanya dapat ya? Dapat. Tinggi juga dia kan? Ya, kalau nggak salah ya. Harusnya dia kapten ya, lebih keren ya menurut gue. Kan sekarang kaptennya siapa? Dan walaupun ini Tomiyasu. Ini yang menurut hebatnya pelatih ini loh. Kita tahu kaptennya siapa? Bukan nomor 10 kemarin yang di Belanda. Siapa? Itakura ini nomor 4 backnya. Oke. Aku malah mikir si Suzuki yang jadi kapten. Suzuki yang kiper. Suzuki apa Suzuki kanan? Waduh. Aku mau ngelanjutin bahaya. Gak usah dah. Nah Suzuka lagi. Oke. Udah. Itakura ini di match pertama dicadangin. Padahal dia kapten utama. Kapten utamanya emang dia. Oke. Tapi aku di penjelasan EA sih dicadangin karena ada kebutuhan strategi katanya. Oke. Ya di sini aku melihat
Atau mungkin yang gantiin dia jauh lebih tinggi ya untuk ngadepin bola-bola atasnya Belanda. Mungkin karena Taniguchi nggak main. Jadi aku berpikir lah ini pure tactical masterpiece-nya Moriyasu udah Oke. ini pelatih punya kendali udah. Tim ini kalau juara kredit utamanya di pelatih udah. Cerdas. Dia bisa main pemain, ngatur pemain. Berarti nggak miskin taktik ya? Oh. Kalau miskin taktik mah jadi komentator YouTube aja. Waduh. Jadi match review aja, live review. Dan tadi soal Ueda ini juga. Ini tipikal juga karakter nomor 9 juga nih. Dan ya aku harus bilang gol-golnya pun gol-gol yang karakter nomor 9 yang simple aja. Kalau kayak nomor 9 tuh gak usah kayak banyak bawa bola passing. Apa ya passing mau jelek, gak usah lah kayak sosok jadi playmaker tuh loh. Dan ya udah kalau kita lihat yang gol yang ini aduh. Yang passingnya tuh cantik pokoknya. Dari tiba-tiba dia umpan L1 segitiga loh. Gol ketiga kayaknya. L1 segitiga gak tuh? Keren banget sumpah. Ya, gol ketiga kalau gak salah. Itu kan cepet banget tuh. Dari belakang tuh, dari belakang tiba-tiba langsung taunya bola udah long pass aja ke depan tuh. Gila keren, sih. Keren. Aduh trauma. Maksudku ini emang tim yang aku harus bilang dia nyata gol karena memang pure permainan udah. Bukan skill individu, ini tim yang berbahaya kayak begini nih. Satu pemain tumbang ada yang lain bisa menggantikan. Betul. Kalau dari kedalaman squad kayaknya oke juga Jepang ini. Aku nggak kurang tahu pemain-pemainnya, tapi kalau dengan semua pemain bisa menjalankan instruksi pelatih ya harusnya aman. Harusnya ya udah. Karena buktinya yang kapten inti dicadangin juga yang cadangannya oke-oke aja kok. Itu aku maksud. Kapten lu loh kayak cadangin. Iya. Berarti emang percaya diri tuh sama. Saya yakin itu dengan pelapis keduanya juga dia. Oke. Aku rasa nggak ada pemain-pemain yang namanya bisa aku. ya, jangan dipaksa nyari lucunya. Ya, nanti nggak lucu. Oke, Spanyol, Saudi Arabia. Ya lagi-lagi meme untuk ngebecandain tim-tim Timur Tengah keluar lagi ya. Karena mereka terlalu banyak dibantu federasi dan wasit untuk lolos. Ya akhirnya ketika udah turnamennya diayam-ayamin sama tim-tim besar. Akhirnya Jepang yang sering kandas pun di Piala Asia malah bersinar. Ya. Tapi kok kira tuh nggak main. Ini Spanyol menang karena Yamal main dari awal. Di episode sebelumnya kan kita bilang bahwa Yamal disimpan, terus kayak bilang kalau setiap kali dia megang bola stadion mereka pada berdiri terus nge-cheers gitu kan. Karena Yamal megang bola. Tapi sekarang ini dia dari awal main dan bagus. Ini tunggu sebelumnya. Menurutmu menang karena Saudi Arabia jelek aja berarti ya? Oh iya betul. Itu emang Arab Saudi jelek banget. Karena kalau aku sempat beberapa tweet juga ada yang justru kreditnya mereka bilang harusnya kreditnya ke Oyarzabal. Sorry aku nggak nonton ya. Ya memang bagus kok dia. Walaupun di match pertama kan dia sampai menit berapa itu nggak megang nyentuh bola sama sekali. Sampai menit ke-20 apa 20. Jadi rekor kan pemain terlama tidak menyentuh bola di Piala Dunia. Dan di match ini banyaknya justru kredit, bahkan di Fortnite pun ratingnya gede. Tinggi, tapi tetap aja yang dapat sorakan dan tepuk tangan ya. Iya mal. Ya kembali lagi karena di tim lain pun ada seperti itu. Yang, sebut dong namanya. Ya, nanti aku di framing. Ya begitulah. Ada yang membuat pertandingan tapi tetap aja yang disorot adalah pemain yang itu aja udah. Ya mau gimana? Memang FIFA ini kompetisi FIFA ini menurutku udah terlalu komersil ya. Jadi memang harus ada figur yang dikedepankan. Ya yang menjadi wajah lah. Ya kalau dari zaman Alkitab perjanjian lama deh. Manusia kan pada akhirnya akan mencari idol-idol yang mereka sembahkan. Nabi-nabi palsu. Bukan nabi palsu. Ya ini sapi emas ini. Waduh. Iya kan? Wali kau. Maksudku kita harus itu sifat manusia paling dasar tuh. Mereka selalu mencari idol. Mencari yang disembah. Iya. Belgium Iran 0-0. Jelek banget sih mainnya Belgium. Kayak nonton, aku nonton nih. Membosankan. Walaupun ratingnya hijau semua ya. Ya tapi jelek mainnya. Dan selain terlepas karena Irannya memang bagus ya. Tapi Iran bermain dengan aku senang sih Iran masih ada chance untuk lolos ya. Iya masih mereka dari segi peringkat dia Mesir justru pemuncak klasemen. Iran di bawahnya baru Belgia.
New Zealand terakhir lagi ya. Ya New Zealand cuma sekali imbang. Yang Wah. waktu lawan Iran apa Belgia? Bahkan Iran di atasnya Belgia nih. Ya, tapi dari segi ini goal difference. Tapi emang diakui kan yang diakui gol lebih banyak atau goal difference atau gol memasukkan lebih banyak? Goal difference. Goal difference ya. Ya aku harap sih Belgia udahlah nggak usah lolos lah. Maksudku Iya nggak begitu ini juga mainnya. tidak menyenangkan dan tidak punya backstory yang kuat untuk Iya betul. kita kenang gitu loh. Iya. Kalau Iran lolos ini, Iran Mesir seru sih. ya Masih ada Mo Salah dan benar, juga benar. Dan di match setelah itu New Zealand Mesir aku nonton. Gak lihat, kayak melihat bahwa Mesir segacor itu. Di 20 menit pertama apalagi setelah gol pertamanya New Zealand sih emang Mesir masih mencari ritme ya. Tapi memangnya pahlawannya ya tetap Mo Salah. Tetap the one and only. Ya, the one and only yang mau mencakap buntuan ya. Tapi kayak ini aku mau kredit nih. Strikernya New Zealand, Chris Wood. Chris Pohon, Kalau Chris Kayo. Chris Kayu. Kalau mungkin sempat lihat ada klipnya di Twitter juga. Dia kontrol bola sumpah keren banget. Oh, yang dia kontrol bola lompat itu ya? Bola lambung ini dari. Itu dari lompat kan? Ada yang lompat, maksudnya ada yang dia cuma darat. Iya iya, aku lihat kok itu. Seanteng itu bola di dia loh. Dan bahkan aku akhirnya nonton juga di match yang Berbatov. ini. Tapi ini lebih kayak pernah nggak ngeliat kayak bola mantul langsung hilang gravitasi langsung Jatuh. jatuh loh. Kok bisa kontrol segitu? Dan setenang itu dia kontrol bola. Iya. Bahkan ada back lawan yang di sekelilingnya. Saya yakin itu dia bisa tetap Kok ngamanin bisa bola. orang ini nggak terkenal ya? Dia ternyata strikernya Nottingham Forest. Iya. Terkenal sih kalau menurutku, lumayan kok golnya si Chris Wood ini di Nottingham Forest. Aku karena nggak nonton Liga Inggris ya, jadi aku agak cukup Aku tahu Chris Wood ini. terkejut dan wah anjir. Harusnya dari dulu sih nonton. Sayang ya aku nggak langganan Liga Inggris yang mahal itu ya. Sama tapi itu ya aku harap sih ya tapi mau gimana kayak New Zealand udah berat ya. Tapi ini aku suka dari Piala Dunia akhirnya muncul apa ya? Street Never Forget. Street never forget. Pemain-pemain yang ada keren-kerennya yang anjing keren lagi ada orang-orang kayak gini nih. Yes. Iya. Kalau dulu kan kayak ada Morten Kemp Pedersen segala macam tuh. Yes, MG Pedersen. Ada Abel Tara, Ochoa bahkan. Ochoa ya. Musrela Uruguay. Bukan top dunia tapi kita nggak akan pernah lupa mereka. Nggak akan pernah lupa Iya. mereka. Higuita. Dan yang match yang paling seru sih ini udah Uruguay dan Cape Verde. Sampai Lagi, imbang aku lagi. nonton. Gila sih kayak Belum kalah pak. Belum ada capek-capek mereka nih. Mereka masih ada peluang lolos loh. Karena yang bisa bikin kalah Cape Verde adalah mereka capek. Mereka capek sendiri. Ini aku nonton di babak kedua ya, tapi aku cukup surprise. Mereka punya kualitas untuk counter attack ternyata. Iya ya, makanya Ini kayaknya apa, memang Cape Verde ini. sengaja ngawur lagi counter attack-nya kenceng banget, Kenceng, Cape kenceng Verde banget kenceng. lari ya. Terutama dari ini ya, kaptennya ya. Iya. Kaptennya Cape Verde. Walaupun gol-gol penyeimbangnya itu kan kayak agak kayak gol gratis gitu kan. Ya ya. Backnya salah passing. Kaptennya nomor 20 ya, Ryan ya. Ryan Seacrest. Secret. Tahu kok itu aku kemana Secret. arahnya ya. Tahu kok aku arahnya. Dia dulu sempat jadi ini ya, hostnya Indonesian Idol. American Idol. Oh ya sorry, American Idol. Ya kok Indonesian Idol. Aku American Idol. cukup rasanya janggal ya ada pemain di punggungnya tuh Ryan tuh loh, kayak pakai nama depan loh kan. Brazil kan, Ryan juga belakangnya. Ryan, tapi kan Ryannya Ryan. Ya ini, oh iya ini beda. Ini Rian nih. Rian. Agak tapi bagus banget. Cinta ini membunuhku enggak? Ya, itu The Nasib. Demasif. Dan Kapten Mur tuh counternya gak ecek-ecek loh. Karena ada beberapa tim kayak Senegal pun counter attack-nya cupu banget menurut gue. Iya ya, bahkan padahal dia ada Sadio Mane loh. Iya, Sadio Mane. 3 strikernya kan top semua. Nicholas Jackson juga Bayern Munich. Ismail Sarr. Ya. Dan aku anjir. Maksudnya kembali lagi harus gue bilang nih, tim-tim debutan ini gak meramaikan. Mereka benar-benar fight di turnamen ini. Dan ya aku karena memang respect. semangatnya mereka untuk merasakan Iya. pertama kali Piala Dunia kan. Benar. Dan akhirnya mereka merasakan gol pertama ya. People champion lah kata Iya, orang. Benar. Masyarakat mencintai tim-tim itu. Mereka gol pertama dan selebrasi lumayan heboh sih. Iya iya. Gol pertama mereka di Piala Dunia. Itu Cape Verde. hampir kita rasakan juga ya Indonesia ya, sayang pelatih diganti. Gak
Ganti dengan ayam. Dan ya ini kembali lagi nih, kasihan ya Marcelo Bielsa ya. Yeah. Harus duduk lagi di dia punya kotak es. Betul. Masih dengan gaya yang sama ya. Aku kemarin tuh agak-agak takut-takut juga nih. Ini orang udah tua banget loh. Ya jalannya udah pelan gitu kan. Kayak lihat kalau dia jalan kiri kanan kiri dia. Semua sehat-sehat terus Pak. Ya. Tiba-tiba Panjang umur serangan Bielsa, banget. panjang umur. Dan ya Uruguay tim setelah Paraguay ini Uruguay ya. Yang gua ini sangat. Dan kalau tim-tim kayak gini yang ketemu Argentina habis Argentina. Ya sebenarnya ini Lawannya Argentina. apa kriptonya kryptonite-nya Argentina sebenarnya. Kantornya Argentina. Justru lawan tim-tim ini malah mereka nggak terlalu ini. Makanya aku sangat berharap ketemu Amerika Latin tuh habis dia. Benar-benar. Tapi nggak tahu Pasti sih nih. kena hajar. Cape Verde masih ada loss nggak ya? Bisa. Cape Verde peringkat 2 malah. Masih bisa 3 terbaik nih. Ya, Uruguay di peringkat 2 nih. Semoga sih lolos ya. Dan kalau lawan terakhirnya Cape Verde kan tim ini ya, anak haram ini ya. Iya. Cape Verde lebih gampang kalau sesuai dengan ini. Malah PR-nya ya di si Uruguay. Uruguay lawan Spanyol ini. Iya, berat. Spanyol sih aku rasa nggak akan lepas pertandingan ya. Nggak mungkin dia lepas dia akan nyari. Dia harus memastikan diri. Ya. Sosial-sialnya imbang. Iya. Nah, langsung aja bercepat nih, baterai pun habis nih. Argentina Austria nih. Lagi-lagi jalan untuk Lionel. Ada juga beberapa foul, istilahnya penaltinya itu kan sempat kontroversi kan, dikasih kayaknya penalti. Sebelum kita mulai dengan statement. Kita semua mengakui Messi itu hebat. Aku ya, karena menit 90 dia masih bisa nyeprint di sisi kanan tuh, man. Kayak udah umur 37 ya. 37 38 masih ya. Masih sering. Akselerasi pendek-pendek itu masih. Iya, maksudnya dia masih bisa lari menyisir sisi kanan tuh kayak aku kaget. Bahkan di episode sebelumnya kan aku bilang dia kayaknya udah enggak bisa lari lagi. Tapi ternyata masih bisa. Dan aku bisa meralat omonganku ya, ternyata Messi masih bisa lari dan keren. Dan dia bisa passing menyisir itu loh. Kan dari dia sprint dia, tapi itu memang dan kualitas tuh. Gak hilang ya. Dia passing menyisir jauh. Akurasi syutingnya juga. Flashing. Ini loh. Flashing datar ke tiang jauh tuh. Iya, bahkan sempat aku ngobrol sama orang-orang tuh kan mereka bilang, kenapa ya Messi beda banget ya? Dia syutingnya nggak keras-keras tapi gol. Ya itu justru itu kemampuannya dia. Dia tuh bukan striker yang nyuting keras. Tapi dia nggak bisa naruh gitu. Tapi dia justru nggak bisa penalti loh. Kok kayak nggak? Kalau aku lihat highlight itu dong ya. Dia Piala Dunia kemarin ada penalti dia nggak masuk atau masuk? Nggak, yang ini. Lawan Austria dia gagal penalti. Tapi habis itu dia balas dengan gol dari luar kotak loh. Iya. Messi. Tapi ya Messi being Messi aja. Tapi harus bilang dengan situasi yang terjadi terus menerus ya, keberpihakan wasit ini udah dari berapa turnamen nih? Ya memunculkan pertanyaan orang lah gitu. Kayak aku rasa sih Messi nggak mungkin mendalang gitu ya. Iya. Dia cuma pemain tapi ya orang lain mungkin ya memang mengarahkan supaya mereka dapat kemudahan karena mereka mencintai Messi-nya gitu. Aku mikir sih kayak tadi juga soal idol nih, sapi-sapi emas ini. Feelingku adalah memang dia anak emas kan, karena FIFA perlu tokoh untuk wajah sepak bola dunia dan Messi ini yang dipilih. Iya. Menurutku seperti itu. Tapi inilah menurutku padahal sebenarnya kalau dia mencari citra dan untuk ngedein engagement, Ronaldo yang harusnya dia pilih. Fansnya, tapi sama-sama militan aja sih. Militan sama, tapi kalau dari segi followers kan lebih banyak followers Ronaldo, jelas itu. Ya, itu fakta aja. Cuman ya Messi pun menurutku dari dia masih di La Masia pun emang udah. Iya. Kayak udah tahu ini kayak emang anak sebuah titisan yang akan jadi sesuatu. Bakat sepak bolanya udah kelihatan. Dan bahwa dia akan menjadi sesuatu. Ronaldinho kan yang ngomong kayak gitu. Dan ulah FIFA yang menurutku kita bilangnya ulah karena udah terus udah terang-terangan. Ini justru mencoreng Messi menurutku. Kualitas Messi jadi ya harusnya dia nggak seperti itu. Yang harusnya gitu kita merayakan selebrasi dia punya kualitas, tapi malah yang kita pertanyakan adalah keputusan wasitnya gitu loh, mencemari bahkan. Ya yang tadi sih jelas ya gol kedua pertama ya. Ada foul ke pemainnya Austria. Pemainnya Austria. Tidak ditiup wasit. Keras itu. Dan berujung McAllister kan yang melanggar. Ya, dan berujung build up serangan counter attack-nya Argentina. Gol. Messi. Terus ada juga foul ke Lamir. Lamir protes. Malah Lamir yang kena kartu. Bukannya Lautaro Martinez yang dorong bahkan mukul kepalanya. Yes. Ya. Bahkan kalau di match pertama ya telak banget tuh Messi nginjak
Pemain Betis, Arab Pak. Saudi. Ya. Injak betis itu udah telak itu. Bahkan kalau katanya Pak Laksana itu adalah gol-gol fall yang istilahnya untuk meng-end karir Ya, seseorang. Dan Seperti tackle-nya Roy Keane ke bapaknya ya, Haaland. menurutku inilah yang bikin Piala Dunia jadi nggak asik loh. Yes. Kita pengen menikmati pertandingan tapi ya hal kayak gini lah. Ya, Intrik-intrik yang intrik-intrik di dalam lapangan Karena- yang jadi PR. karena ikan busuk dari kepala. Wadaw. Kemana tuh arahnya Ya. tuh? Masih sepak bola kok. Oh iya, mantan pelatih MU kan Ya, yang kayak ngomongin. ya kan kepala-kepala FIFA, Ya. kepala-kepala negara Amerika maksudnya. Coba jangan perang-perang lah. Terus Ya, Meksiko juga jangan, damai-damai aja lah. di Meksiko juga jangan perang-perang lah. Kan kita pengen damai-damai aja sebenarnya. Dan ya kalau urusan makan kita bisa makan sendiri lah, nggak bisa beli-beli di food court terdekat. Nggak perlu sediain juga nggak apa-apa. Wah, Ya itu yang aku sayangkan di ini ya. Dan Di dapur itu. Jadi kita antipati gitu Iya, dengan iya. Messi. Itu jadi kejayaannya kita dipertanyakan. Harusnya kan dia punya kejayaan yang Iya. benar-benar murni lah. legasinya tuh ya benar harusnya dijaga ya kemurniannya. Tercoreng aja Ya. gitu. Ibarat Akhirnya kemenangan nggak murni lagi. Argentina melawan Inggris itu kan ya jadi mencoreng nama baik Maradona. We all know Ya. Maradona is Ya, GOAT ya. gitu loh. Dia memang pemain terhebat di masanya. Tapi ya dengan kelakuan dia ke melawan Inggris itu kan mencoreng kedikdayaannya dia Yes. gitu loh. Itu yang disayangkan. Akhirnya legasinya itu udah nggak murni lagi udah. Yes. Ternodai. Match berikutnya. Ini nggak cukup nih kalau bahas dia doang Nah, nih. ini harus kayak Baterai udah habis nih. Kayak harus cas ini kalau Aduh. bahas ini. Tapi ya